Iya iya, meleng gurine, guri itu coba. Kalau orang Jawa penasihati gimana Mas Hafiz? Wong ojo ngawur, eling eling gurine. Guri itu mata kodama atau mata akor? Maknanya tak akor, tapi bahasa Jawa mata kodama. Kamu jangan boros, eling gurimu, maksudnya eling masa depan. Dong ya. Nah, andaikan Quran itu ditulis sesuai kapasitas keilmuan, maka dibaca amamahum. Lah Ibnu Abbas Yon Sewu lupa kalau beliau sedang menafsirkan Quran, dia tidak baca. Nah, terus Ruwatu Ibnu Abbas kayak Mujahid apa, terus Yon Sewu nulis amamahum. Wah, semenjak itu terus gampangannya cara Jawa ditertibkan. Semua penulisan yang berbau tafsir, berbau ilmiah, berbau apa, hilangkan semua. Saya mau standar kemenak, mau ilmiah, mau apa standar. Kira-kira gitu. Ya berkahnya standar itu terus orang apa ya kasih coba cari wakana warahum yang tafsir Jalalain coba. Siapa yang bawa apa? Tadi siapa saja? Enggak siapa aja, sementing. Itu mesti warahum langsung ditafsiri amamahum. Karena kan maksudnya kan nanti di sana ada raja yang surat Kahfi itu ya. Ya mesti diganti amamahum secara makna. Ya amamahum coba baca aja. Pakai mic itu biar kelihatan dapat hidayat. Fa'aradtu an aibaha wa kana wara'ahum idza raja'u aw amamahum al-ana. Lalai au amamahum Al-ana. ya kan? Ya. Mesti ada kira asing Wara'ahum idza raja'u ya. amamahum al-ana. Coba cari yang lain coba yang ditafsir apa? Ya Mbak, siapa yang bawa itu selain Jalalain? Tobari atau apa ada? Cari. Ini yang orang Jombang tadi ya, tangga kamu ya? Yang bagian bener tuh. Wa kana wara'ahum malikun wa kana amamahum wa qaddamahum malikun. Oh iya kan langsung gak bayang terus. Qala qadadan wa amamahum ala tara annahu yaqulu min wara'ihim jahannam wa hiya baina aydihim. Nah ya, jadi sebenarnya baca amam itu kayak depan kita nanti kan potensi masuk neraka. Istilah Quran kan wami waroihim. Padahal jahanam itu kan amam. Jadi intinya ada istimal warok untuk makna apa? Tapi istimal warok untuk makna amam itu istimal yang nggak terkenal. Makanya ini Babas nggak mau resiko langsung dibaca amam. Tapi itu kan menjadi masalah karena itu tidak lafzul Quran. Ya, lafzul Quran tetap. Jadi intinya terus diputuskan ojo nulis Quran nganggo sok-sokan ilmu, nganggo standar Kemenak RI nulis kemana itu. Orang saya engke-engkean apa? Ilmu. Tapi ojo terus goblok. Karena kalau diilmiahkan ya tadi apa warok itu gimana? Apa? Ya jadi ini bentuk penghormatan saya sama jenengan. Saya itu sering doakan jenengan. Betul. Karena saya itu kalau munajat sama Allah itu, saya sebaik-baiknya saya kalau saya baik, tentu kebaikan saya tidak bisa mewakili semua kebutuhan Indonesia. Misalnya kebutuhan ya tadi, misalnya kita orang baik, suka bangun masjid, tetap beberapa masjid di ujung Indonesia tidak kita yang bangun. Menghidupkan masjid, ya semua masjid kita hidupkan. Mentasih Quran, ya tidak semua kita. Pasti kita butuh banyak orang. Menurut saya ajaran Islam paling top dari sekian itu termasuk doa Rabbil firli wali walidayya liman dakhala baita mu'mina walil mu'minina wal mu'. Ada tangan-tangan kita yang enggak sampai dan itu yang melakukan orang. Karena kita harus selalu mendoakan orang-orang mukmin yang berkontribusi. Cuma doa saya balas yang baik orang-orang yang mengkhidmati Quran meskipun ada bayarannya tak tambah gitu.
Karena orang dulu itu kalau doa itu yang didoain orang ikhlas kok. Sekarang harus ada penjelasan apa? Gua agak ikhlas lah, sementing kerjanya profesi. Lah kalau ikhlas gak profesional, mendingan gak ikhlas tapi misalnya gini, ada supir yang nggak bisa, nggak tahu jalan, nggak tahu nyupir ikhlas, derekno kamu ke Cirebon, sama nggak ikhlas rental tapi profesional, milih mana kok? Ya sudah gitu aja. Kok tertawa Pak Terkasih? Kayaknya setuju. Berarti ikhlas sama profesional penting mana? Jadi saya doa itu mesti tak tambahin meskipun Gusti ada gajinya, sementing profesional. Karena kalau syaratnya ikhlas itu kasihan. Orang-orang yang ikhlas seneng Quran tuh nggak melakukan apa-apa. Nunggu ada santri 2-3 diajarin di musola. Kan nggak bisa masif nyetak kayak kita di Kemenak, bukan ada anggaran terus nyetak macam-macam. Bukan karena seneng, bukan ada anggaran, sementing bisa masif apa? Jadi penting memang. Makanya Nabi itu hebat. Zaman beliau Sugeng itu ngendikan inna haqqo ma'akhadtu mali ajron kita buat. Sebenarnya yang paling berhak untuk bisa diuangkan, diujrahkan itu yang terkait mengkhidmati Quran. Jadi kamu nggak apa-apa nerima gaji, tapi yang apa? Profesional. Ada ulama yang bilang ajron di situ itu sawab, mana nih ganjaran akhirat. Tapi itu ditentang oleh banyak ulama. Enggak, itu ya memang upah materi. Buktinya ketika ada sahabat kere, miskin, mau nikah, nggak punya uang, sama Nabi apa? Kamu hafal ayat berapa? Dan itu bisa dijadikan mahar. Sesuatu yang bisa dijadikan mahar artinya uang. Alhamdulillah keterusan banyak menguangkan. Loh Pak Imam ya, banyak kan yang merasakan gitu ya. Jadi ajron di situ memang benar-benar apa? Ujroh. Buktinya sah dijadikan apa? Mahar. Oh, sokel kadang. Pokoknya yang untukkan sokel lah. Tapi ini ilmu harus kamu dengar. Cocok gak cocok ini ilmu harus didengar. Mungkin orang-orang ikhlas gak cocok. Tapi orang ikhlas juga ada yang dilakukan. Nunggu santri 5 apa? Diajarin turutan, belum khatam sudah hilang. Diajarin lagi, belum khatam sudah. Bandingkan kita tadi khatam berapa, Pak? 6. Diborong tapi ya. Nanti kalau ditanya oh yang khataman siapa? Ya jadi dulu yang namanya Jamul Quran sebenarnya ya mulai Nabi Abu Bakar Umar. Nah standarisasi itu mulai Sayyidina Utsman, terus dikenal dengan Rasul Utsmani, terus itu diedarkan yang 7 tadi, terus beliau megang satu naskah di rumah pribadinya, disebut Mushaful Imam. Imam di sini bukan artinya imam pemimpin enggak, mushafun sing yurja'u ilaih. Jadi kira-kira terjemahnya apa? Rujukan. Nah dulu bahasa imam itu sesuatu yang rujukan itu namanya apa? Imam. Makanya di juz 14 berapa wa innahuma labi imamim mubin. Satu jalan utama yang jadi rujukan itu imam. Jadi imam itu udah harus artinya imam sholat atau pemimpin enggak. Sesuatu yang jadi rujukan itu namanya apa? Imam. Misalnya kita soleh terjadi rujukan disebut waj'alna lil muttaqina imama. Jadi makanya bentang ngerti jenengan. Jadi makanya jenengan yang boleh niru Sayyidina Utsman selain terbitan Kemenaker ini atau yang sudah ditasreh oleh lajnah Kemenaker berarti itu ilegal. Wajib di saya tidak tahu reaksi publik percaya apa tertawa, tidak tahu. Karena kita ngikuti Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Paling publik bilang, tapi kowe ra Utsman. Ya ngoten mugi barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus atas arahan atas